What is your recipe untuk mempertahankan being the top of the game, Za? Kalau boleh jujur, sebenarnya aku nggak terlalu punya resepi apa-apa selain konsistensi. Yang dilakukan adalah refleksi terus-menerus dan tidak merasa puas, cepat puas terhadap sesuatu. Aktor terbaik udah katam lah ya. Dan terakhir sutradara film panjang terbaik. So, gue jadi bertanya-tanya, Za. Apa sih arti sukses lo hari ini dibanding lo yang 10 tahun yang lalu, Za? Ternyata gue nggak bisa mendefinisikan sukses. Gue inget banget tahun 98, gue kelas 5 SD. Dan gue ngelihat bakaran-bakaran itu. Ya, dan sampai sekarang, kita nggak put those responsible into account. Karena memang itu seharusnya tidak dilupakan. Itu harusnya adalah sesuatu yang dituntaskan. Tapi trauma itu it stick. Karena tidak pernah sepenuhnya pulih. Dalam artian memori-memori itu masih terlalu tajam di ingatan mereka. It's very emotional. I get very emotional. Like I can't stand the interview. Ketika oknum-oknum itu justru malah di posisi berkuasa, what's running in your mind? It feels like sort of like a betrayal. Apa yang waktu itu diperjuangkan seolah-olah menjadi this is it. This is the result. At the end of the day, you are sitting in power and you becoming those who are you fighting for back in the days. I still tried my best to be very optimistic about this country. Di saat setiap hari kita menemukan ada saja berita buruk yang menimpa negara ini, ada saja kebijakan-kebijakan aneh yang kita kayak mengelus dada setiap hari. Peran aktor ada di mana, Zah? Guys, gue butuh bantuan lo biar channel ini terus berkembang, terus ada buat sharing hal-hal positif, inspirational talk, dan juga insight, yakni dengan subscribe. Karena dengan lo subscribe, berarti lo ngedukung channel ini terus ada dan berkembang. Simple banget dan juga gratis, so please hit that subscribe button. Thank you. Yang jadi bintang tamu hari ini adalah orang yang sudah lama di dunia keaktoran, dan one of the best, one of the finest, the creme de la creme of dunia keaktoran di Indonesia. Tapi unlike other actors who chase fame, popularity, Reza justru malah cenderung menghindari popularitas itu dan membiarkan karya dia, kualitas dia, dan impact yang dia ciptakan yang berbicara. So, it is an honor untuk Room for Improvement bisa welcome Reza Rahadian. Wow, thank you. Thank you so much. What an introduction. Thank you so much for coming anyway. Thank you, Rory. Thank you so much for having me. Tahun lalu lo ngerilis buku 20 tahun Reza berkarya. Yeah. Dan I can say that half of that tenure, 20 tahun, lebih dari setengahnya, lo ada di top of mind publik. Lo jadi mungkin aktor dengan bayaran paling mahal, lo aktor dengan film, mungkin paling banyak, tapi lo juga aktor paling berdampak, Za. What is your recipe untuk mempertahankan being the top of the game, Za? Kalau boleh jujur, sebenarnya aku nggak terlalu punya resepi apa-apa selain konsistensi. I don't know if I can say that it's one of the recipe, tapi consistent. Basically, aku cuma menjalankan pekerjaanku aja sih, Ror. I love what I do, dan menurutku itu adalah satu berkat di mana sebagai manusia yang bekerja, yang memiliki kesempatan untuk bekerja dan diberi kesempatan itu, mengerjakan sebaik-baiknya. Karena mengerjakan sesuatu yang kita cintai itu anugerah. Karena banyak orang yang juga harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya, to survive gitu. Belum tentu mereka menyukai apa yang mereka kerjakan. Dan bahkan stuck. Dan mungkin stuck. But for me, I think I'm very lucky to be able to work in the industry that I love the most. The craftsmanship, industrinya, kekaryaannya adalah sesuatu yang aku sangat cintai. Jadi in that sense, just doing my best gitu. Tapi konsistensi aja kan nggak cukup untuk lo jadi the creme de la creme gitu. Di dalam konsistensi itu, apa yang lo lakukan dan apa yang lo nggak lakukan, bro?
Yang tidak dilakukan give up. Yang tidak dilakukan adalah pointing fingers ketika ada sesuatu yang tidak enak terjadi to others. Yang dilakukan adalah refleksi terus-menerus dan tidak merasa puas, cepat puas terhadap sesuatu, dan merasa bahwa even achievement sekalipun itu adalah momentum yang sangat euforik sifatnya, temporary. Jadi nggak pernah merasa tujuan utamanya adalah to reach a certain level dan mendapatkan apresiasi sesuatu. Yeah. Ada film, dikasih kesempatan, skripnya, I like the script, I do it semaksimal mungkin yang aku mampu, jalankan yang terbaik, and that's that. Dan begitu pun seterusnya gitu. Karena sebagai pemain kita nggak selalu dapat skrip yang menyenangkan. There are some scripts yang agak ini kayaknya kurang oke, tapi I need to pay the bill, so I'll just take it gitu. You know? Jadi Itu tetap berlaku untuk seorang Reza ya? tetap berlaku. I mean, I have a lot of things to pay gitu, like everybody else gitu. Jadi ya kadang-kadang ada project-project yang diambil karena pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Tapi pada dasarnya karena cinta sama profesinya, semuanya nggak terasa seperti bekerja. Film adalah ruang bermain. It's a playground. You are lucky to be in the environment. I always love being on set. Kelamaan break juga stress gitu. But do I seek for the fame? The fame brings fortune. I cannot lie. But that's not really something that I look forward. But it's not fair for me to say that because lo bisa ngomong kayak gini karena lo ada di situ. Yeah. Gitu. But yeah, I think that's that. Ketika orang ada di posisi lo, banyak yang akhirnya mengalami zona nyaman, bro. Dan ada yang mengalami diva mentality. Dan gue sangat senang ketika lo tadi bilang bahwa you don't chase for acknowledgement, you don't chase simply for FFE in a sense. Apa yang membuat lo nggak ada di zona nyaman itu yang memabukkan with that kind of, menurutku ya, disturbing diva mentality? Pertama karena ketika bekerja, I just think that at the end of the day I'm not finding aku sedang tidak menemukan bohlam lampu, tidak sedang menemukan teori apa gitu. So I think it's not that extravagant. Not that I don't appreciate it, but it's not something that I can terlalu over confident to say I'm an actor, I'm famous and all that gitu. Now I can demand all these things gitu. Karena by all means diva mentality, it's because you are considered doing something out of reach. You have a certain requirements. But do I have requirements on my set? I do. Can you say it's a diva mentality? You can say that. I mean, I'm fine with it. Karena being a diva itself, it's not a crime, it's not a bad thing. But it depends, are you doing it respectfully or not? Itu yang menurutku sangat penting untuk dicatat. Ini respectful nggak ke others? Are you being professional? You can be a diva and being professional. There's a lot of people are like that. And every artist, aku bisa bilang selalu punya keunikan yang masing-masing. Atau misalnya bahasa yang lebih santai lagi, pasti ada aja tuh twist-twistnya tuh ada aja. Aku juga punya gitu. Yang mungkin buat orang kayak, oh my god, it's not that easy working with Reza Rahadian gitu. Pasti ada aja. And I'm fine with it. Tapi itu juga prerequisite, syarat untuk menjaga kualitas nggak sih? Probably. Karena kembali ke yang tadi Rory tanya gitu. Ini tuh sesuatu yang perlu aku pertahankan, yaitu professionalism. Ada hal yang bisa aku compromise, tapi ada hal yang aku nggak bisa compromise. Contohnya apa? Misalnya soal ketepatan waktu gitu. Kemudian disiplin di set. I need to be provided with things yang serve the character misalnya. Misalnya I'm being on set seperti ini. Oh, karakter tuh nggak mungkin punya pajangan seperti ini. Ini apa hubungannya sama karakterku? Nggak ada hubungannya. Take it out. Karena I might play with
properties yang dikasih sama artistic department, tapi kalau itu nggak serve the character, Aneh. akan aneh sekali betul, gitu. betul. Jadi hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu yang mungkin ya sampai sekarang masih aku pegang teguh gitu bahwa no, I'm not gonna tolerate that. Dan Hal lain boleh. It's part of your craft anyway. It's part of my craftsmanship, and I cannot. I mean, this is for you guys. This is not for me only. Yeah. This is for everybody. Ini kan film kan kerja kolaboratif ya, Ron. Jadi semua departemen itu fungsinya sama pentingnya sampai ke PU-PU. We don't have that department of PU. How can you have your favorite drinks or how can you eat and being happy on set? Dapat cemilan biasanya kalau sore-sore kan ada yang kue-kue datang atau apa snacks and everything, So it's everybody is important. Aktor terbaik udah katam lah ya. Dan terakhir sutradara film panjang terbaik. So, gue jadi bertanya-tanya, Za. Apa sih arti sukses lo hari ini dibanding lo yang 10 tahun yang lalu, Za? Kayaknya semua sukses tuh udah lo raih gitu. Ini yang menarik. Karena 2025 adalah momentum refleksi yang paling besar dalam perjalanan 20 tahun. Ternyata gue nulis juga tuh di buku mereka yang pertama. Ternyata gue gak bisa mendefinisikan sukses. I don't know what success is actually mean. Is it like you're reaching to a certain point and then you can say you're succeeded into that? Well, suksesnya orang beda-beda, Ror. Gitu. Jadi I don't think I can have that answer quite solid gitu karena I'm still processing everything. Semua tuh masih berproses dan sepertinya proses itu akan terjadi selama aku bernafas dan berkarya. Ya proses itu akan berlangsung terus aja sih. So I don't know whether am I a successful actor by now according to what? Gitu kan. If you're pointing out on dulu nggak ada ini, sekarang ada ini, well, you can say that a successful task yang udah bisa di checklist gitu. Tapi on the other hand, jujur aku nggak bisa mendefinisikan sukses. Tapi kalau dari sisi banyak orang mendefinisikan sukses, ya mungkin mereka sudah selesai dengan physicalities, harta, acknowledgement, dan akhirnya mereka mendefinisikan sukses dari impact, gitu Za. Dan do you realize how big your impact is? No, that's for sure. Itu aku bisa langsung jawab. Not really, karena aku merasa orang-orang yang impactful tuh biasanya yang hari ini mungkin punya fondasi misalnya social media asset yang besar. Yang mereka bisa send message to their social media platform atau any kind of platform gitu ya. I feel I'm lack of that. I don't really have that. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu tahu bahwa do I really have a big impact? Kecuali misalnya kita ngomongin aku datang ke sebuah kelas acting and share, not teaching ya, just share my experience. Can I say that's quite impactful? I think I can say that is impactful. Karena all these young actor, aspiring actors bisa dapat sesuatu mudah-mudahan. Tapi aside from that, I don't know if I can have that much of an impact. But I love doing it because my heart said so. So it's not about I want to make an impact. I never have this kind of spirit to make an impact. I just want to do things that aku rasa ini sudah menggelisahkan. I need to do something about it. Dan itu pun sama seperti dengan buku. Tadi kita sempat ngobrol di waktu masih off cam soal melakukan hal-hal yang nggak pernah dilakukan sebelumnya, Ror. 2025 adalah tahun di mana aku melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah aku lakukan. Menulis buku, mempersiapkan sebuah film, mendirect, itu semua penuh resiko. I might fail. Aku sangat bisa gagal, tapi I'm a risk taker. There you go. You are. I'm a risk taker. I love to take some risk because that's how I grow. I feel like ketika aku memutuskan untuk mengambil sebuah langkah baru, pasti akan ada resiko dari langkah itu. Resiko orang mungkin akan mengatakan, Rez, lo boleh acting aja nggak, jangan ngedirect. It's such a bad film, I'm sorry. And I will take that. Kalaupun iya gitu. Jadi I'm willing to take that risk gitu. So I never really felt
after 20 years, of course I'm gonna make a good film. No. I want to learn to make a good film. Wow. If so, alhamdulillah gitu, kalau bisa berjalan baik, I can make another one gitu. Tapi kalaupun enggak, I will still doing it, learn from the worst. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal Pangku. It was a very good film. Claresta juga teman aku. Jadi Okay. such a powerful performance dari She did very Clares. good, yes. Anyway, banyak orang yang juga ngelihat pencapaian lo pasti tidak datang dengan simply konsistensi melakukan hal yang sama over and over again for 20 years. Ya. Tapi ada juga sacrifice, pengorbanan. Pengorbanan terbesar lo untuk bisa mencapai di titik sekarang, yang lo inget, Ya. apa tuh? Don't hate me for this, Rory. But to be honest, aku belum pernah merasa aku telah berkorban untuk sesuatu. I wish I could feel that way. Even waktu, tenaga, your time with your loved Yes. ones. Aku belum pernah merasa mengorbankan sesuatu, karena kayaknya kalau ngomongin pengorbanan tuh, it has to be, in my opinion, it has to be something yang benar-benar yang quite big. Ya. So you can feel that this is your sacrifice. I never felt I sacrificed anything in my life yet. Maybe one day. Tapi up until today, aku jujur belum pernah, karena I feel I'm doing something for the greater good, for my family, for myself, for my surroundings, dan itu include my friends, my loved ones, everybody included, lengkap dengan plus and minusnya. Can I say that as sacrifice? I don't think so. Gitu. It's just life at the end of the day. I'm just running from it. Like myself, to make sure that it's running. It's keep it going. Lo nggak ngerasa itu adalah sebuah sacrifice? I don't think it's a sacrifice. Ya karena lo maybe 1,000,000% enjoy what you're doing. Of course, I enjoyed it. Do I feel tired sometimes? Of course, kita manusia pasti ada capeknya physically ya. Tapi I never get bored with what I'm doing. Maksudnya acting per se. Ya. Kemarin waktu Laut Bercerita kan ada diskusi. Jadi gue kemarin datang ke Pemutaran film pendeknya. Karena Laut Bercerita yang film panjangnya akan tayang tahun ini. Yes, amin. Gue sempat ngelihat diskusi sebelum nonton filmnya itu adalah bahwa sekarang kita ada di golden era of Indonesian movies. Kita bisa bilang bahwa kita jadi tuan rumah, bro, di negeri sendiri. You know, dan itu adalah berita yang sangat mengembirakan soal industri film di Indonesia. Tapi ketika lo sekarang ngelihat industri saat ini, dari sisi keaktoran dulu deh. Dari sisi keaktoran, gue ngelihat, karena gue juga, gue bisa dibilang anak baru, anak kemarin sore. Tapi gue bisa melihat bahwa, oh ternyata jumlah followers itu mempengaruhi lo mendapatkan peran atau enggak di social media. Dan gue pernah dengar lo di wawancara siapa, dan lo sempat bilang bahwa what I don't really like, please correct me if I'm wrong, what I don't really like is kualitas aktor dilihat dari jumlah followers atau I don't know, subscribers di social media. Apakah itu masih terjadi dan lo melihatnya gimana? Itu masih terjadi, tapi now udah banyak orang-orang yang memberikan kesempatan not based on that. Walaupun itu mungkin sekarang lebih banyak terjadi, sepengamatanku ya, di dunia film. Artinya ada banyak aktor-aktor yang mungkin sebelumnya followernya, let's say angkanya nggak terlalu besar, tapi karena dia main di sebuah film A, B, atau di series A, series B, pelan-pelan followersnya meningkat gitu. Jadi nggak persis dipilih karena ini orang followersnya gede. Salah nggak kira-kira memilih aktor based on followers? Nggak juga. Karena kita nggak bisa, jangan pernah menyalahkan seorang aktor yang performance-nya dirasa kurang karena mereka diambil atau dinotice dari social medianya. Cause it's a chance. Ini baru pertama kali. Ini kesempatan. Let them grow. I see. You might found a gem in it. Dan kita nggak pernah tahu. Tapi juga jangan disalahkan ketika mereka merasa gue melakukan ini lebih karena ya kesempatannya ada, why not? But I'm not
willingly like cita-cita mau jadi aktor gitu, gue enggak sih. Tapi karena ada yang nawarin bermain, why not? It depends Ya, our mindset and how we see iya, it. dan actually, itu ya. juga nggak bisa disalahin karena somebody is giving them opportunity Yeah, and true. they take it. Did they take it for granted? It's up to them. Tapi yang jelas mereka diberikan kesempatan itu based on their followers dengan ekspektasi mudah-mudahan followersnya bisa resonate ke jumlah penontonnya atau subscribernya or whatever it is gitu. So aku sih ngelihatnya begitu ya. Oke. Apa yang bisa ditingkatkan dari industri film kita in terms of quality, bro? Policy making tentang perlindungan serikat pekerjanya. Kita punya banyak asosiasi film tuh, ada sekitar mungkin 46 asosiasi, tapi yang berbadan hukum mungkin 20 diantaranya, mungkin kurang, adalah perlindungan pada serikat pekerja. Jadi pekerja film itu kan statusnya pekerja yang unfixed income. Kesulitan teman-teman pekerja film kadang-kadang urusan kredit rumah, Iya sih. KPR. Betul. Mungkin ini got nothing to do with filmmaking itself, tapi menurutku industri film tuh industri yang sangat dynamic dan mereka tuh punya kemampuan adaptif yang tinggi banget. Zaman COVID, mereka mampu membuat karya dengan kru yang minimum, pemain yang minimum, budget yang minimum. Orang film akan selalu nemu cara lah untuk berkarya di tengah keterbatasan. Resiliensinya tinggi banget, Ron. Yes. Tapi policy making ini akan membuat mereka setidaknya punya kesempatan untuk tidak hanya dilihat sebagai pekerja paruh waktu misalnya atau orang yang bekerja dengan unfixed income. Mereka juga punya kesempatan untuk pekerjaan gue ini legitimate enough loh untuk gue bisa kredit rumah karena I do have an income. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh suka jarang dipikirkan. Health insurance, True. perlindungan pekerja. Banyak banget aktor-aktor, even aktor-aktor besar yang ketika menua dan sakit, mereka nggak punya insurance ternyata. Mereka nggak punya insurance dan mungkin uang yang mereka hasilkan selama ini akhirnya kepake untuk menutupi itu. Correct. Karena menurutku gini, BPJS Ketenagakerjaan misalnya, seingatku waktu aku terakhir ketemu dengan waktu masih zamannya Ibu Ida Fauzia, aku sempat dijelasin ada BPJS untuk perlindungan tenaga kerja dengan risiko tinggi. Salah satunya tuh kru film. Tapi sosialisasinya kurang. Akhirnya banyak juga yang mungkin belum aware bahwa ternyata ada, kita bisa registered. That's what I did in Pangku. We registered all the crew members and then we did make it happen gitu. Jadi ada perlindungannya. BPJS Ketenagakerjaan. Kerjaan itu tapi untuk yang pekerja risiko tinggi atau apa gitu istilahnya. Ya. Oh wow. Yeah, I think policy making for film industry is very important. Oke. Itu salah satunya. Bentuk polisinya apa? Satu soal kesejahteraan mereka, Yeah. perlindungan kerja, jam kerja syuting, itu There sangat you go. penting gitu Yeah. Karena I'm quite vocal about it. Like for me, I don't tolerate kerja 20 jam, kerja 18 jam. No. Menurut lo idealnya berapa jam? Menurut gue idealnya I think 12 to 14 hours max. Gitu. Kenapa? Karena ya itu menyangkut kesehatan, Ror. Ada banyak kasus-kasus yang terjadi tiba-tiba misalnya jatuh Collapse. atau apa, terus akhirnya kru harus minta sumbangan sana sini di sesama kru. Oke, it's fine, tapi kan we cannot just rely on that. Gitu. Bisa nggak kita mencapai ke sana? Zak? Bisa. Sangat bisa karena sekarang udah mulai dijalankan. Misalnya ngomongin Aprofi, asosiasi produser gitu ya. Seingat gue mereka tuh lumayan punya kesepakatan kerja yang sangat baik, punya sistem yang sangat baik di mana mereka willing untuk menjaga jam kerja yang lebih sehat untuk produksi yang mereka buat. Karena kan ini Aprofi asosiasi. ini ya. Ini aku ngomongin Aprofi ya misalnya sebagai contoh gitu. Kemudian ICS, Indonesian Cinematographer Society kalau nggak salah singkatannya, itu organisasi yang menaungi para kameramen. Mereka juga punya tuh klausula kerja berapa jam gitu dan lain-lain. Setidaknya habit itu sudah mulai tumbuh di industri kita. I see. Gitu. Good news. It's good Artinya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri tapi tidak mengorbankan orang-orang yang berada di belakang. Yes. Jadi semuanya tumbuh beriringan. Yes. Oke. Za, tahun ini tadi seperti yang kita bilang, Lot bercerita akan keluar. Yes. Dan gue ngelihat film pendeknya, it's so deep karena I lived that experience as well, walaupun dari jauh. Gue inget banget tahun 98, gue kelas 5 SD, dan gue ngelihat bakaran-bakaran itu. Ya. Gue waktu itu di Solo salah satu yang paling parah. Gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri gimana mobil-mobil pabrik even dibakar, dijarah dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang, kita nggak put those responsible into account.
Kita nggak bisa meminta mereka yang bertanggung jawab. Ada pemerkosaan di sana, ada penjarahan, ada pencurian, ada pembunuhan. Ya. Dan itu coba dihapus dalam sejarah gitu. Gue pengen tanya dulu, what is your main message? Ketika lo memutuskan, I'll take this, Laut Bercerita. Pertama karena I like history. Film adalah tempat yang juga punya ruang untuk menyimpan memori dan mewartakan memori itu kepada publik dan akhirnya itu umurnya akan panjang karena bisa diputar kapan aja. Ya. Kedua, isunya sangat penting. Kita bicara 98 tuh ada banyak hal yang terjadi di sana. Orang-orang yang hilang, aksi kamisan yang sampai sekarang masih terjadi. Betul. Itu kan bukan tanpa alasan. Gitu. Jadi pada value-value itu, aku merasa sangat senang sekali ketika bisa turut ambil peran, mungkin tidak besar, dalam sebuah pewartaan dalam bentuk film, yang mana meng-capture momen-momen itu, yang ditulis oleh Mbak Lela Eskudori lewat Laut Bercerita. Gitu. Jadi itu adalah hal yang menurutku sangat penting, supaya menjadi memori kolektif kita bersama yang gak akan pernah dilupakan gitu. Karena memang itu seharusnya tidak dilupakan. Itu harusnya adalah sesuatu yang dituntaskan. Karena itu menjadi tanggung jawab banyak pihak. Karena kalau enggak, aksi kamisan kayaknya mungkin udah berhenti dari kapan tahu gitu. Tapi sampai hari ini masih terus berlangsung karena memang ada keluarga yang kehilangan, ada keluarga yang belum mendapatkan jawaban konkret, dan nggak bisa jawabannya adalah udahlah, ini kan udah lewat. Ya nggak bisa. It's about life. Yeah. This is a serious matter. It's not just about something yang we lost our phone or we lost our thing. It's life that we're talking about. So it is very important. Gitu. Apa tanggapan lo ketika kemarin ada sidang, salah satu ibu, beliau juga merupakan biksuni, if I'm not mistaken, pemuka agama, dan kita juga tahu sosok ibu yang lain di aksi kamisan. Ketika trauma mereka, ketika trauma terbesar mereka, kok nampaknya akan dihapus oleh negara, bro? Yeah. I mean, first and foremost, it's a very, very inconvenient situation. I don't feel it's very respectful. It's sad. Ketika pengambil kebijakannya adalah institusi terbesar kita, gitu, which is our state. It was commanded by our state to erase or to correct in their own terms. Kan itu yang terjadi. Correctness itu terjadi dari mereka yang punya berkuasa. Power. Gitu. Yes. For me that's one of our notes yang, wah ini gimana ya jadinya gitu kalau kita begini. So what happened to them? Apakah mereka kemudian pendapatnya jadi nggak valid? Apakah sejarah versi mereka jadi nggak valid? Apakah kemudian yang mereka pikirkan selama ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dibenarkan? Wow, that's massive for me. Itu kita nggak ada sejarah nggak ada bangsa Indonesia tanpa perjalanan sejarahnya. Dan kalau perjalanan sejarah ini terus mengalami reduksi dalam hal-hal yang sangat vital, sayang sekali, sangat disayangkan gitu. Karena kita tidak berjalan sendirian, kita punya tentu setiap masa memiliki flaws dan plus and minusnya sendiri-sendiri. Tapi this is something that I don't think we can just tolerate untuk bisa, let's just, put it aside. Nggak bisa. I don't think so. I don't think it's fair untuk orang-orang yang mengalami langsung. I spoke to one of the activists yang ketika itu mengalami proses penahanan, penyiksaan oleh oknum tertentu, yang mana mereka cerita trauma itu ternyata tidak hilang sampai hari ini. Yes, they can live their life trying so hard untuk bisa lebih hidup dengan mentality yang lebih sehat dan baik, tapi trauma itu it stick.
karena tidak pernah sepenuhnya pulih. Dalam artian memori-memori itu masih terlalu tajam di ingatan mereka, sehingga ketika mereka diwawancara oleh kami-kami yang ketika itu butuh mewawancarai untuk sebagai bahan riset, it's very emotional. I get very emotional. Like I can't stand the interview because it's very hard, Rory. I couldn't imagine. Ketika oknum-oknum itu justru malah di posisi berkuasa, what's running in your mind? It feels like sort of like a betrayal. It feels apa yang waktu itu diperjuangkan seolah-olah menjadi so this is it. This is the result. At the end of the day, you are sitting in power and you're becoming those who are you're fighting for back in the days. It's very concerning. It's quite sad in a way. But I know that I can just be someone who watched it. I know I can't really do much about it. I don't feel like I can do much about it, rather than being an actor who can voice that through a film. Lo nggak takut film ini dibredel? Enggak sih. Kalau itu enggak. Because this film actually speaks a lot about friendship. Film ini banyak berbicara yang paling salah satu value yang paling kuat oleh film ini juga berbicara tentang keluarga yang kehilangan. Film ini berbicara tentang relasi antar manusia, pertemanan, persahabatan, dan pengkhianatan. So it feels like this film buat aku pribadi yang sudah menonton, rasanya ada sebuah hope bahwa ya mudah-mudahan dan untungnya kita punya anak-anak muda yang hari ini juga bersuara lantang, menyuarakan aspirasi mereka dengan segala resiko yang mereka punya, tapi mereka tetap berani menyuarakan apa yang mereka anggap benar dan perlu dan penting untuk disuarakan. So mudah-mudahan film ini can resonate to all these young people, especially the Gen Zs or anak-anak muda pada umumnya gitu, bahwa kita punya harapan kok. I still tried my best to be very optimistic about this country. I'm very emotional speaking about this. It gets me, I can cry talking about it, but I'm trying to hold my breath bahwa I think we have hope that this country hopefully would be just fine, and everybody will be having their life that they deserve. I think that's one of my prayers each and every day, that everybody can get the rights that they deserve to live in this country. And it's a bare minimum. It's a bare minimum that it's not even luxury to have that. It's not a gift. It's a bare minimum that's supposedly covered and delivered by the state. Apa bagian paling heartbreaking dari film ini? Dari proses lo belajar, lo observasi, lo wawancara, then finally you perform it. Pertama yang I'm trying not to spoiler. Pertama adalah tentang kehilangan sih, tentang bagaimana melihat kehilangan itu terjadi. Kemudian I get very emotional ketika menonton film ini, dan rasanya seperti ada sesuatu yang menohok gitu ya, membuat aku sempat agak nafasnya agak terengah-engah gitu, karena oh my god, this is so emotional. Dan ini tuh bukan sesuatu yang kayak cengeng atau menderu-deru gitu, enggak, ini tentang perpisahan. Tapi juga at the end of the day ada sebuah pengkhianatan yang terjadi gitu ya, yang very heartbreaking for the character and for me to watch as an audience gitu. Kayak perjuangan bersama ini diakhiri dengan momen-momen seperti itu tuh very heartbreaking. It's a beautiful movie. I'm not trying to
mungkin bias ya karena aku yang ngomong gitu, karena aku main di dalamnya. Tapi kalau aku boleh berusaha maksimal mungkin untuk objektif, aku bisa bilang it's a very powerful film, beautiful film, dan mudah-mudahan bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Dan generasi muda wajib nonton film ini, kenapa? Karena film ini memberikan satu harapan, tapi juga menggugah. Mudah-mudahan ini membuka wacana berpikir anak-anak muda untuk melihat kembali tentang apa yang terjadi dalam sejarah kita dari perspektif yang berbeda. Oke, sekarang kita akan geser ke sutradara. Oke. Sutradara pertama dan langsung diganjar sutradara terbaik FFI. Wow. Nggak FFI dong, Tempo. Sorry, film terbaik FFI, sutradara terbaik Tempo. Ya. Ketika lo memutuskan untuk debut menjadi sutradara, lo tadi sudah sedikit cerita bahwa lo aware bahwa mungkin akan ada suara-suara zalum dan acting aja dan lain sebagainya. Tapi gue lebih penasaran sama message-nya. It was such a beautiful and moving movie. Thank you so much, Lori. What was your message berkarya dengan Pangku? Pertama berbicara tentang ibu. Pertama berbicara tentang itu karena aku tumbuh dengan seorang ibu tunggal yang sangat aku hormati perjalanan kehidupannya, kerja kerasnya, struggle-nya yang beliau hadapi gitu ya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu yang tentu tidak mudah melewati serangkaian pergolatan batin, kemudian tantangan hidup gitu ya. Itu menjadi inspirasi awal dari membuat film Pangku. Inspirasi kedua datang dari sebuah tempat di daerah Pantura yang settingnya namanya disebut Kopi Pangku. Itu stick for 7 years. Karena aku pertama kali datang ke tempat itu 7-8 tahun yang lalu. Karena ada syuting di daerah tersebut, terus tiba-tiba dikasih tahu sama one of the driver, Mas Reza mau lihat sesuatu nggak di sini tuh terkenal juga Mas, ada Kopi Pangku gitu. Yeah, I would love to see it. And I was just fascinated by that. Dan kata-kata pertamaku aku ingat banget Mas Irol, bahwa if one day I made a film, this has to be the set. Ini 7 tahun yang lalu. Iya. Wow. Ini harus jadi setnya. Dari sini ceritanya akan dimulai. Because I was fascinated by bagaimana mereka adalah kumpulan orang-orang yang secara ekonomi berada di ekonomi yang mungkin tidak cukup mumpuni, gitu ya. Kelompok masyarakat rentan lah bisa dikatakan begitu. Tapi they're just trying to survive dan tidak punya waktu untuk bahkan betapa ironi ketika ada orang, kelompok masyarakat rentan ini yang sudah tidak bisa komplain tentang kondisi mereka karena mereka sudah terbiasa dengan itu dan menjalankan kehidupan itu sebagai sesuatu yang it's part of their daily life. Itu yang paling menohok dan sekaligus kayak menjadi warning buat aku pribadi gitu ketika melihat itu, kayak wow. Their spirit is amazing. Aku bahkan sampai nggak punya waktu untuk memberikan opini tentang jenis pekerjaannya seperti apa. Is it right or wrong? We're not talking about right or wrong here. I don't want to judge anything. I just want to portray that into a film. Because it inspires me that most of these women are just trying to survive. I don't want to judge whether it's right or wrong. They're just trying to survive. And that's the essence of it. The substance of the film is hanya membicarakan mengenai bagaimana perjalanan seorang perempuan bernama Sartika yang diperankan oleh Claresta Taufan, shout out to her, menjalani kehidupannya dengan serangkaian kebingungan dan ketidakpastian yang bisa dia baca kemudian hari. There is no something certain dalam perjalanan Sartika. She's just trying to survive with whatever happens. Jadi kita nggak punya waktu untuk membicarakan morality, pekerjaan yang lo pilih kenapa yang ini dan segala macam. Not everybody has choice.
in their life. Because choice is something that quite privileged. True. Kalau kita punya kesempatan untuk memilih sesuatu antara A dan B, berarti kita bisa consider our life is quite privileged. Karena kita punya kesempatan memilih. But not to everybody. That doesn't apply to everybody. Kadang ada orang-orang yang tersudut, bisa miskin secara struktural, sistemik gitu ya. Dan itu bukan sebuah pilihan. They just have to do it. This is the only thing that can make them survive and put food on the table. Tumben malah gue nangis deh. Wah. Take your time. Gue gak pernah kayak begini. Even when I interviewed my mama didn't cry. Yeah. It's okay. Yeah. Yang membuat gue sedih di negara ini adalah sekarang nasib guru honorer. I will look so bad on camera anyway. Dan Za, you portrayed beautifully tidak dari sisi guru honorernya, tapi dari sisi susah itu untuk masuk sekolah hanya gara-gara lo gak punya bapak, bro. Yeah. 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 I'm still trying to be a professional Yeah. interviewer, bro. Okay. No, come on. It's fine. It's fine. It's fine. Apa sih yang pengen lo sampein dengan kok ini anak nggak punya bapak Iya. sampai nggak bisa sekolah gitu? Karena itu problem yang dihadapi oleh 2,6 juta anak-anak di Indonesia yang tidak bersekolah karena alasan administratif. Satu, mungkin lahir dari orang tua yang tidak menikah, lahir dikandung oleh ibunya lewat sebuah peristiwa lain gitu ya. Ada berbagai macam alasan dan kejadian yang terjadi. Tapi buatku pribadi sebagai anak yang tumbuh besar dibesarkan oleh orang tua tunggal yang juga pernah menghadapi persoalan yang sama, I don't think it's fair for you to put all these children yang by our constitution, secara konstitusi itu dijamin untuk anak-anak usia SD sampai tingkat menengah untuk bisa bersekolah dan itu dijamin oleh negara, mereka harus kesulitan hanya karena persoalan administrasi. And they don't have a choice. And they don't have a choice. Mereka nggak bisa daftar bukan karena semata-mata orang tuanya nggak punya uang. Orang tuanya mungkin punya uang dan mati-matian untuk bisa ngumpulin dana untuk bisa menyekolahkan anak ini. Terus tiba-tiba anaknya sampai di sekolah nggak bisa daftar karena oh bu ini datanya kurang, surat ininya mana, surat itunya mana. Kalau dia bercerai, surat cerainya atau apa, surat-surat akte misalnya gitu, data pendukung lah ya, itu nggak ada. Buatku pribadi, harusnya itu sudah tidak terjadi lagi. Karena tiap-tiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yeah. Period. Udah, kita nggak perlu diskusi panjang. Itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan menurutku. Harusnya itu dengan mudah anak-anak bisa bersekolah gitu. No matter Dan what. itu sebenarnya scene yang sangat simpel. Aku juga nggak lagi menjelekkan dengan cara yang maksudnya nggak ada dialog yang kemudian menyerang satu institusi tertentu. Aku hanya memotret sebuah realita yang terjadi gitu. Dan ketika itu direspon oleh salah satu waktu itu sempat ada gubernur di Jawa Barat, KDM, merespon dengan bilang, saya mau anak-anak di Jawa Barat nggak boleh lagi ada yang nggak bisa sekolah perkara administrasi. Ya, hopefully it will be implemented. Gitu. Ini relate banget sama gue karena di Solo ada namanya Yayasan Lentera Surakarta. Gue beberapa kali ya membantu dan kontribut untuk yayasan ini. Dia menaungi anak-anak dengan HIV. Oke. Anak-anak yang dibuang oleh orang tua dan keluarganya. Anak-anak yang nggak tahu aku nih kenapa sih? Ya. Ada apa sih dengan aku? Ya. Kenapa aku di sekolah aku diusir, aku dibully, aku tidak terima bersekolah di sini, dan kenapa aku harus tinggal di sebuah panti asuhan yang ini berada di tengah-tengah kuburan.
simply karena mereka ditolak oleh masyarakat. Sehingga satu safe place Ya. yang mereka bisa hidup adalah di tengah-tengah kuburan, bro. Sekarang udah pindah dengan lokasi yang lebih layak, tapi selama bertahun-tahun mereka tinggal di tengah-tengah kuburan. Dan aku pun juga akhirnya menarik kesimpulan bahwa orang yang sudah tidak bernyawa, orang-orang yang mati itu di kuburan, lebih punya hati daripada kita yang masih bernyawa. Dan ini anak-anak jadi korban diskriminasi, bahkan kekerasan. Banyak orang tua murid yang tidak mau ada mereka. Ya. Mereka nggak tahu apa yang terjadi sama mereka. Ya. Dan bahkan si pengurus yayasan harus ibaratnya kayak diam-diam dengan guru dan pengurus sekolahnya kondisi bahwa mereka HIV positif. Can you imagine? They don't have a choice. Mereka dilahirkan dengan kondisi seperti itu, tapi kita reject them. Kita deny them hanya karena kita beranggapan bahwa HIV itu kayak flu. No, HIV is not like flu. Correct. HIV hanya bisa ditularkan melalui transfusi darah, ASI, ibu ke anaknya dalam kandungan gitu kan. Ya. Tapi karena kebodohan dan ketidakmauan kita untuk belajar, kita mengorbankan anak-anak kecil ini dan menganggap bahwa mereka nggak layak untuk hidup seperti kita. Ya. And that breaks my heart. Ya. Dan I think itu juga cerita resonate dengan apa yang terjadi dengan anak di film Pangko ini yang nggak bisa sekolah simply karena nggak punya ayah. Especially ya, maksudnya recently kan kita mendengar satu kasus yang that also I think breaks everybody in this nation, most probably. Ketika ada satu anak SD yang kemudian mengakhiri hidupnya dan menuliskan sebuah surat. Correct. Ini kita baru bicara perkara pulpen dan buku kalau nggak salah. Yes. I don't know what else that we need. Aku sampai nggak bisa berpikir dengan cukup clear untuk perlu apa lagi sih yang terjadi untuk bisa kita semua, I'm not trying to pointing fingers on anybody, untuk bisa realize that something is just not right that's still happening in this country. Dan seolah-olah hari ini kalau kita berbicara ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik aja tuh jadi sesuatu yang Buzzernya nih, anak abah nih. Nggak benar nih orang nih, ini pasti kita seolah-olah dijaga untuk nggak pernah ngomong hal seperti itu karena omongan atau kalimat itu resonate negativity. True. Sementara buatku pribadi, kalau kita ada melihat sesuatu yang memang tidak baik atau salah bahkan, and we want to say something about it, it's not a big mistake. It's not even wrong. Yeah. We're just voicing something out. So everybody can listen to it. Everybody who has the power to take work and will, political will, itu harusnya bisa mengambil satu keputusan tertentu. Yeah. Dan kenapa seolah-olah harus jadi alergi terhadap criticism, alergi terhadap kata-kata yang seperti itu yang menurutku pribadi, there is nothing wrong. When we say ada sesuatu yang gak baik-baik aja, it's not like everything in this country gak baik-baik aja. Nggak begitu juga gitu. Yeah. There are still people who lives their life according to how they pursue or perceive life, dan baik-baik aja. Jadi ada juga hal yang baik. Bahkan banyak. Ada anak-anak berprestasi, ada juara lomba atau juara atlet-atlet yang membawa pulang medali emas, medali perunggu, medali perak. Ada hal-hal positif yang terjadi. Tapi juga kita nggak bisa neglect hal-hal yang nggak baik dan untuk tidak dibicarakan. Dan ketika membicarakan itu seolah-olah kita hanya memperhatikan sesuatu yang buruk-buruk aja. Yeah. Nggak juga. Dan kita juga mengkritik bukan berarti itu politicized. Kita mengkritik karena memang kita melihat ada yang tidak baik terjadi. And it's because we care. It's not out of hatred. True. Gitu loh. It's because we do care. Okay. And we know that there's nothing much probably I personally can think that I can do much. Okay, on a lighter note. Okay. Gua nggak expect akan sedalam ini. Lo nggak ngebolehin Bu Christine Hakim nafas dalam sebuah scene. Apa yang terjadi tuh? Sebenarnya karena itu tuh sebenarnya bukan nggak boleh sih waktu itu.
aku sengaja meminta ibu untuk, Bu, yang ini tolong jangan ada helaan nafas. Sebenarnya bukan nggak boleh bernafas gitu. Nggak boleh helaan. Ada helaan, ada sigh gitu ya. Karena di scene itu specifically ketika Bayu lagi tiduran di pangkuan Bu Christine, terus Ibu Christine lagi ngipas-ngipas gitu, kemudian ibu melamun gitu, menerawang lah gitu. Dia lagi menanti kepulangan ibunya Bayu gitu. Terus dia ada momen tuh ibu gitu sebagai bentuk kayak what a life gitu kali ya. Ya. Tapi karena ini proses yang sudah terjadi beberapa kali dalam subteksnya lah gitu ya. I don't need ibu to take that deep of a breath untuk kayak showing her emotions gitu. Udah Bu, just don't do that. Just keep it steady and just looking at him. Ya ampun ibu, perkara nafas aja dikoreksi atau gitu. Jadi she was like, Nak, terakhir kali ibu diginiin itu zaman Teguh Karya, Nak. Dan beliau bawa kemana-mana cerita ini, Za. Dan itu dibawa sama ibu kemana-mana. Have you ever invited her? Bu Christine belum, tapi dulu sering wawancara ketika gue masih di Metro TV. Yeah. So yeah, she was itu ibu nih bener-bener ya, nih kalau bukan karena anaknya, ibu udah ngamuk but I mean, ya ibu kan, she's like, for me she's like the goddess of Indonesian cinema. True. Gitu ya. True. She's the godmother of Indonesian cinema. She's like, she opens up. So ibu tuh membuka jalan bagi kita semua bisa menapaki jalan itu di industri ini. She opens a lot of doors for the younger generation. Oke. Gitu. Za, kita transitioning to the end of our talk show. Ya. Aku pengen tanya soal social media. Oke. Lo adalah orang yang tidak aktif di social media. Ya. Dan kenapa? Gak ada alasan spesifik sih. Alasan yang keren sih gak ada ya, Ror, selain kayak I don't have any interest in it yet. So official Pilares kan it's a fan base. It was held by the management. Tapi sekarang itu bukan lo yang megang ya? Berarti memang manajemen yang Dari pegang? dulu memang gak pernah aku yang pegang. Never. Gitu. Do I check up on it? Well, once in a while I did. Okay. Just to check like what's going on and everything gitu ya. Tapi it's not something that I can just post it by myself and repost or something like that. There's nothing personal in it. Semuanya kan tentang pekerjaan yang ada di situ. Jadi I just don't feel I'm good with my WhatsApp story. That's where I post thing. Dan itu kalau menurut teman-teman kayak wah lo either kayak ibu-ibu komplek atau kayak bapak-bapak kompleks sih, Res. Lo mainannya WhatsApp story itu gila sih. Ya gimana dong, gue nyaman aja gitu. It's limited gitu kan. So I don't have any problem with it. Bro, mungkin ini pesan juga untuk aktor-aktor muda atau siapapun yang relate. Kadang-kadang ketika kita terlalu stick pada idealisme, kita nggak bisa hidup. Ketika kita mengejar popularitas, kadang-kadang kita kehilangan kualitas dan idealisme. Finding the balance, nemuin titik tengahnya. Kalau lo gimana? Pertama, gue menyadari bahwa sebagai seorang aktor, an actor is just a part of me. It's not who I am completely. Another side, I'm just a human being. I'm the son of Pratiwi Widiantini Matulesi, gitu. I'm a brother to David Matulesi. I'm a friend of Arya and everybody else. Jadi there's another part of me that keeps me balanced by its own. Ketika bekerja pulang ke rumah, aku tuh bisa ada di rumah dan have so much fun binge watching Netflix misalnya gitu, nonton, going out with my friends, invited my friends to come over, and that's that. So practically aku punya hidup yang sebenarnya juga biasa-biasa aja. Artinya ya I'm a regular guy in my daily basis, I can say. An actor practically mungkin when I'm on set. Outside of that, I don't know. That keeps me balanced ternyata, Ror. Having friends, family, it keeps me balanced. Having my favorite book, if I want to sit down and just read,
Sometimes it keeps me balanced. Oke. Even beres-beres rumah. Itu terapeutik banget gitu buatku. Jadi I'm it's just nothing really special about it, but yeah. Gue pengen ngasih lo, ini rapid fire question. Oke. Gue jawab cepat, lo jawab cepat. Yes. Gue tanya cepat, Reza jawab cepat ya. Oke. Makanan pedas favorit lo apa dan level pedasnya sampai mana, Za? Level pedasnya 9, makanan favoritnya salah satunya ayam penyet. Ayam penyet, level 9, gokil lo. Kalau suatu saat lo ditawarin jadi Menteri Ekonomi Kreatif, lo mau bikin program apa? Program apa ya? Ini kali ya, revitalisasi objek-objek vital untuk pariwisata di Indonesia kali. Nice answer. Satu hal kecil dari hidup lo yang orang nggak banyak tahu, Za. That I don't really like going out. Lo nggak suka keluar? Not really. Not really. Yeah. Aktor favorit lo di Indonesia? Di Indonesia Christian Hakim. Sutradara favorit? Wow, that's a Jangan nyebut diri sendiri ya. Yes. One of them is Teddy Suryatmaja, Mas Gari Nugroho, Hanung Bramantyo, Joko Anwar. These are, there's a lot, honestly. Camila Andini. Yeah, yeah. So there's a lot. Terakhir, kalau aktor luar negeri, siapa yang lo paling kagumi? Meryl Streep, Morgan Freeman. Oke. Wow. Reza 10 tahun yang akan datang, how do you envision? And what kind of legacy, bro? My legacy would be something that I hope, because I don't know, tapi aku berharap bahwa individu-individu, orang-orang yang pernah bersinggungan, ngobrol dan segala macam bisa mengingat setidaknya satu hal yang menyenangkan dari sebuah pertemuan. Itu aja. Because I don't think people might forget my films that I did dan lain-lain. I don't know if I can say that would be my legacy that I want to leave behind. Tapi rasanya sih mungkin kesan aja kali ya, Ror. Rasa atau makna dalam pertemuan yang mungkin pernah berjumpa dengan seorang, even itu short, bisa meninggalkan, mudah-mudahan bisa meninggalkan bekas yang baik gitu. Ini kayak yang sering Oprah sampaikan melalui Maya Angelou, bahwa people may forget what you say, people may forget what you do, but people will never forget how you make them feel. Iya. Ya. Iya. So itu ya. Hal seperti itu. You put it beautifully. Jadi kayaknya I would hope that at least that is something that I can leave behind. Terakhir banget, di saat setiap hari kita menemukan ada saja berita buruk yang menimpa negara ini, ada saja kebijakan-kebijakan aneh yang kita kayak mengelus dada setiap hari. Peran aktor ada di mana, Za? Sebagai aktor, salah satu yang bisa, kalau ditanya peran aktor ada di mana, ada pada bagaimana kami, Rory, you're an actor as well, bisa merespon hal-hal itu dan mungkin setidaknya membawa itu ke dalam sebuah bentuk kekaryaan. Karena kan biasanya dari hal-hal yang seperti itu, ketika itu menimbulkan keresahan itu akan bisa selalu dielaborasi menjadi sebuah bentuk. Mau sebuah tulisan, puisi, sajak, film, buku, whatever. Itu adalah mungkin hal yang bisa dilakukan. It doesn't have to be political, it doesn't have to be something yang hardcore gitu ya. But we can always do something about it. We can respond to that. And respon yang dilakukan tuh juga nggak harus melulu tentang sesuatu yang eksplosif ke depan, tapi sesuatu yang mungkin reseptif ke dalam aja gitu. Dan melahirkan sesuatu dari situ. Reza Rahadian, thank you so much. Thank you so much, Rory. Very happy to be here. Truly appreciate it. I'll see you in the next video. Bye-bye.